Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Bahar Samaludin dengan NIM 2020101103111365. Saya akan mempresentasikan hasil UAS Hukum Islam 3 saya. Pertama, jelaskan mengenai kaidah keyakinan dan macam-macamnya serta dengan contohnya. Kaidah keyakinan ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu. Rasulullah bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau dari bentuknya. Hadis dari salah satu sahabat yakni Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam sholatnya dan dia tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia buang keraguannya dan menetapkan hatinya atas apa yang ia yakini. Contoh dari kaidah keyakinan ini misalnya ada 2 orang mengadakan transaksi jual beli, keduanya berselisih apakah barangnya sudah dibayar atau belum. Sementara pembeli bersumpah bahwa barang tersebut sudah dibayar, maka pembeli itu akan dimenangkannya karena sesuai dengan kaidah keyakinan ini. Dan hal tersebut dapat berubah jika yang menjual barang dapat memberikan bukti baru bahwa pembeli belum membayar barang tersebut. Macam-macam dari kaidah keyakinan. Pertama, yakin, yakni pengetahuan yang pasti. Misalnya, dia yakin bahwa salatnya itu 2 rakaat, jadi tetap dilanjutkan. Yang kedua, zan, yakni pengetahuan pasti namun ada opsi lain. Misalnya, dia yakin bahwa salatnya itu 2 rakaat, namun dia mengulangi salatnya agar tidak ada keraguan. Yang ketiga, syak. Syak ini artinya banyak pilihan dan tidak mengetahui mana yang yakin. Misalnya dia sholat, namun bingung. Dia sudah rakaat 2 atau rakaat 3. Yang keempat, wam. Wam ini hayalan dan mengarang. Misalnya dia sholat namun tidak yakin dengan rakaatnya dan tetap melanjutkan sholatnya itu. Nomor 2. Jelaskan dengan contoh berkaitan dengan kaidah kesukaran atau kesulitan. Misalnya pada saat kondisi sakit, diberikan keringanan untuk boleh tidak melaksanakan puasa. Yang kedua, bertayamum apabila tidak ada air. Yang ketiga, sholat bagi musafir dengan cara dikosor. Yang keempat, wanita haid gugur dalam melaksanakan sholat dan tawaf pada. Yang kelima, orang gila dan anak kecil dalam beberapa hukum syariat tidak diwajibkan. Nah, dari ini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah menginginkan kemudahan buat kita dan tidak ingin kesulitan terhadap kita. Nomor 3, melihat kondisi Indonesia yang beraneka ragam dan berbagai macam adat kebebasan serta suku-suku yang ada di Indonesia, maka bagaimanakah penerapan mengenai konsep kaidah adat kebiasaan dan macam-macamnya serta berikan contohnya. Kaidah adat kebiasaan ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, apa yang kaum muslim menganggapnya baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik. Macam-macam kaidah adat kebiasaan dan contohnya. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Pertama, urf qauli, yakni kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Misalnya, menggunakan atau memiliki kata yang sopan, menggunakan atau memilih kata yang sopan saat berbicara pada yang lebih tua atau orang yang dihormati. Kedua, urf fi'il, yakni kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya, saling mengambil barang di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri. Apabila ditinjau dari ruang lingkupnya ada 2, yakni urf umum dan urf khusus. Pertama, urf umum, yakni kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana hampir seluruh dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Misalnya, menganggukkan kepala tanda setuju, dan menggeleng kepala itu tandanya tidak setuju. Urf khusus, yakni kebiasaan dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di sembarang tempat.
dan waktu, misalnya menarik garis keturunan dari garis ibu untuk masyarakat di Minangkabau dan garis keturunan ayah untuk masyarakat di Batak. Apabila ditinjau dari penilaian baik dan buruknya ada dua, yakni urf sahih dan urf fasid. Pertama, urf sahih, yakni kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya luhur, misalnya menjamu tamu dengan baik. Yang kedua, urf fasid, yang kebiasaan yakni kebiasaan yang pelaksanaannya bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah atau biasa kita sebut kumpul kebo. Keempat, metode ijtihad dalam menentukan sebuah hukum. Dalam hukum Islam memiliki beberapa konsep, yakni konsep ijma, konsep qiyas, konsep istisan, konsep istisab. Masing-masing poin di atas silakan jelaskan dengan memberikan contoh masing-masing minimal 3 contoh per poinnya. Konsep ijma'a secara etimologis. Ijma'a berasal dari akar kata asma, yasmi'u, isma'an, yang wazannya kata if'alan yang mengandung dua makna, yakni pertama bermakna ketetapan hati terhadap sesuatu. Pemaknaan ini ditemukan dalam surah Yunus ayat 71, artinya maka kepada Allah lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kedua, bermakna kesepakatan terhadap sesuatu. Pemaknaan ini ditemukan dalam surah Yusuf ayat 15, yang artinya maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka memasukkan dan di waktu sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kami akan memerintahkan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedangkan mereka tidak ingin lagi. Contoh ijma'. Diadakan azan dan iqamah 2 kali di sholat Jumat. Hal ini mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kedua, diputuskannya untuk membukukan Al-Quran. Hal ini dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, kesepakatan para ulama mengharamkan minyak babi. Keempat, menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kedua, konsep qiyas, yakni menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang memiliki nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan. Secara qiyas juga diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain. Contohnya, pertama, qiyas jali, larangan untuk menyakiti kedua orang tua dengan perkataan kasar, tidak diperbolehkan sebagaimana hukum haram menyakiti fisik orang tua. Kedua, qiyas hafi, hukum membunuh manusia, baik dengan benda ringan maupun berat, di mana hukum keduanya adalah haram atau dilarang. Qiyas ilat, yakni hukum terkait minuman anggur adalah haram atau tidak boleh diminum, di mana anggur memang halal, namun ketika dibuat menjadi minuman maka akan mengandung alkohol yang sifatnya memabukkan. Ketiga, konsep istisan. Dalam bahasa Arab, istisan diartikan menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik atau menganggap baik atau bagus. Menurut An-Nasafi, istisan adalah meninggalkan suatu qiyas menuju kepada suatu qiyas yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan qiyas jali. Contoh istisan. Pertama, Nabi dilarang untuk menjual sesuatu yang belum ada, termasuk ijara, musyarakah, muzara'ah, dan sebagainya. Namun, karena masyarakat membutuhkannya, maka dimungkinkan. Hal ini adalah terjadi istisan ijma'. Kedua, dokter pria boleh melihat aurat wanita saat proses pengobatan berdasarkan kaidah umum. Seseorang dilarang melihat aurat orang lain, namun dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka auratnya untuk diperiksa penyakitnya, sehingga menurut kaidah istisan, untuk
kemaslahatan orang tersebut, maka seseorang dokter dibolehkan melihat aurat pasien yang diperiksanya. Yang ketiga, menurut mazhab Hanafi, sisa minuman burung buas seperti elang, burung gagak, dan sebagainya adalah suci dan halal untuk diminum. Selanjutnya adalah konsep istisab. Al-Asnawi mengatakan bahwa istisab adalah penetapan atau keberlakuan hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan hukum tersebut. Contohnya yang pertama, istisab al-ibabah. Contoh pertama adalah istisab al-ibabah al-asliyah. Makanan dan minuman selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Kedua, istisab al-hukmi. Seseorang yang sudah jelas melaksanakan akad pernikahan, maka status pernikahan tersebut berlaku sampai terbukti adanya penceraian. Ketiga, istisab al-wasfi. Sifat air yang diketahui suci sebelumnya akan tetap suci sampai ada bukti yang menunjukkan air tersebut menjadi najis. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.